Akankah keputusan MK Senin mendatang akan sejalan dengan tingginya kepercayaan publik terhadap MK? Sudah bergabung bersama kami ada peneliti tamu LSI, ada Yus Kenawas, kemudian juga ada juru bicara Timnas Amin Usama Abdul Aziz, ahli kubu Prabowo Gibran Andi Asrun, dan juga wakil deputi TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Daeli. Selamat malam Bapak semuanya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Oke, selamat malam. Kita langsung saja mulai dialognya, kita dudukan dulu perkaranya ke Mas Yus. Mas Yus, kalau misalnya kita membaca ini kan angkanya quite signifikan ya, dari 60 pada Oktober kalau tidak salah 2023 kemudian menjadi 73 untuk tingkat kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian kita membaca kenaikan yang cukup signifikan ini? Ya, untuk membaca kenaikan yang cukup signifikan ini sebenarnya harus dipahami mengapa faktor apa yang menyebabkan kenaikan tersebut. Kalau menurut kami ada dua faktor utama yang mendorong kenapa ada rebound yang cukup tinggi, hampir sekitar 10% gitu ya, terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK. Yang pertama karena transparansi proses persidangan yang dilakukan oleh MK selama beberapa minggu kemarin sebelum liburan Idul Fitri, yang ditopang dengan coverage media yang terus-menerus. Jadi masyarakat melihat proses yang transparan, proses yang mendengarkan semua sanggahan, semua argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak pemohon maupun mereka yang ingin mempertahankan posisinya gitu. Yang kedua, seperti tadi disebutkan oleh Mas Jayadi, keberanian MK memanggil 4 menteri juga sangat diapresiasi. Bahkan dari berbagai pertanyaan turunan yang kami tanyakan, keberanian MK memanggil 4 menteri adalah satu-satunya pertanyaan yang jawabannya itu non partisan ke tiga kubu, baik dari pemilih 1, 02 maupun 03, sama-sama mengapresiasi keputusan MK untuk keberanian MK untuk memanggil 4 menteri tersebut. Jadi coverage media serta proses yang transparan itu membantu kenaikan MK. Jadi mungkin salah satu yang juga membantu, kalau Mas Reza ingat di bulan Oktober itu dukungan terhadap MK turun drastis karena ada dugaan atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Saat ini kan Anwar Usman sudah tidak ada di anggota hakim MK menyidangkan PHPU ini ya? PHPU ini gitu. Jadi ini faktor-faktor yang berkontribusi terhadap reboundnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK. Ini juga yang menarik juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap MK yang nantinya akan memutuskan secara adil begitu ya. Apakah kemudian ini linear hasilnya dengan kepercayaan MK sendiri kepada lembaganya? Jadi kalau adil sendiri, kalau menurut survei yang kami lakukan itu sifatnya subjektif ya. Betul. Dan partisan sekali. Dan kalau tadi sudah Mas Reza sebutkan, di kubu 02 misalkan 83% percaya bahwa keputusan MK akan bersifat adil, sedangkan di kubu 01 dan 03, 03 itu hanya 50%, kubu 01 di angka 70-an% menyatakan bahwa tidak percaya gitu, bahwa keputusan MK akan adil. Namun secara umum seperti sudah ditunjukkan oleh MK selama beberapa minggu kemarin, MK telah yang diharapkan adil di sini adalah telah mempertimbangkan seluruh argumentasi bukti yang diajukan tanpa campur tangan kekuasaan atau orang yang memiliki konflik kepentingan dengan penguasa. Jadi memang bagaimanapun keputusan MK nanti, apakah diterima ataukah ditolak ataukah diterima sebagian, itu pasti akan ada pihak yang merasa keputusan tersebut tidak adil. Namun kan proses di MK-nya harusnya jadi ujung dari perselisihan demokrasi, karena gimana pun juga konflik dalam demokrasi ini harus ada ujungnya. Dan artinya bahwa nanti ketika kemudian kita survei kembali di akhir ketika sudah diputuskan, ini mungkin sangat bisa terpengaruh dari makna keadilan yang disurvei pada hari ini. Betul, dan bagaimana kemudian setelah putusan MK elit memframing hasil keputusan MK tersebut gitu. Jadi akan ada dinamika lanjutan yang nantinya mempengaruhi apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK akan naik atau turun. Namun pada titik ini MK memiliki beban besar untuk
yaitu menerjemahkan keputusan yang adil itu seperti apa. Yang paling penting adalah transparansi dan bebas dari campur tangan penguasa atau orang yang memiliki konflik kepentingan dengan penguasa seperti itu. Jadi itu sih Mas Reza. Baik, kita langsung berikan kesempatan kepada pasangan 02 dulu mungkin ya, yang paling tinggi nih, hingga 83% responden yang mendukung 02 ini percaya bahwa MK ini akan memutuskan secara adil. Tanggapannya bagaimana Bang terhadap survei ini? Bang Andi. Oh ya, saya. Iya, silakan Bang. Jadi saya mencoba untuk menjawab ya. Jadi saya kira gini, sebelum kita menjawab puas tidak puas, kita harus lihat dulu apa yang terjadi di MK. Ya toh? Apa yang terjadi? Itu penting sekali. Bahwa di sana kita bisa nilai. Ya, bahwa pertama, Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya, dari pemohon perkara 01, perkara 02, pihak terkait, KPU, Bawaslu, sudah diberikan kesempatan. Kalau paslon 03 dan 01 ini, ya, jadi pihak dalam perkara telah diberi kesempatan menyampaikan dalil-dalil, kemudian mengajukan saksi-saksi, selesai urusan dia di situ. Kemudian dibantah oleh pihak terkait, dalam hal ini adalah paslon 02, mengajukan saksi, mengajukan ahli, selesai di situ. Baik. Kemudian ada satu lagi porsi, yaitu mendengarkan keterangan pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, ya, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Hari ini. Dari sana kemudian MK mulai membuat satu simpulan, ya, persiapan untuk membuat putusan. Dengan demikian semua pihak telah diberi peran. Dan semuanya dia bisa melihat, mengikuti secara langsung live dari siaran TV, ya, televisi. Jadi Anda mengamini ya semua yang dinyatakan LSI itu bahwa. Kemudian ada satu hal yang menurut saya, ya, dan selalu saya ulang dalam keterangan ahli saya, bahwa orang itu harus taat dengan hukum, norma hukum. Kalau dia berbicara tentang pemilu, maka dia harus taat dengan undang-undang pemilu. Ketika dia bersengketa di MK, dia harus taat undang-undang MK. Nah, dalam undang-undang pemilu dikatakan bahwa sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Sengketa proses itu adalah di Bawaslu. Demikian juga konstitusi pasal 24C mengatakan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa hasil, ya, bukan protes hasil. Jadi striknya itu langsung. Kemudian juga undang-undang pemilu tadi sudah disebutkan harus proses di Bawaslu dan kemudian hasil diberikan. Nah, semua ini sudah terungkap dengan transparan. Dan kemudian jangan lupa nih, perihal dari permohonan keberatan itu terhadap hasil, itu perihalnya itu. Dan kemudian oleh pihak 01 dan 03 secara sadar mengatakan kami tidak akan menggugat hasil pemilu, angka-angka tidak, dan kami tidak akan mengajukan klaim berapa suara kami. Nah, oleh karena itu berdasarkan undang MK pasal 74 dan 75, permohonan keberatan ini atau dalam bahasa awamnya gugatan sengketa pilpres ini tidak memenuhi standar. Tidak itu mungkin formal yang akan kita dikatakan permohonan ini ditolak, dasarnya itu. Baik, itu yang diyakini ya oleh pasangan 02 ya, bahwa stance-nya di situ. Oke. Kita kasih kesempatan ke yang lain. Kita balik lagi ke survei yang tadi, bahwa 03 itu tadi dikatakan bahwa yang paling sedikit hanya 50% dari responden yang mendukung pasangan 03 mempercayai bahwa MK ini akan menghasilkan keputusan yang adil, meskipun dalam hal ini subjektif rasa adilnya sendiri. Dari pasangan 03 sendiri bagaimana melihat hal ini? Iya, kami memulai pernyataan kami dengan menjawab apa yang menjadi pertanyaan mendasar dan pernyataan dari lembaga survei, ya, soal tingkat kepuasan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam konteks keseluruhan ekosistem penyelenggaraan persidangan mahkamah.
Kami bisa menangkap itu dan kami juga berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam konteks menyelenggarakan persidangan mahkamah beberapa waktu yang lalu memang menunjukkan kemajuan. Jadi bersifat terbuka, akomodatif, bahkan progresif. Ada sejumlah faktor yang menunjukkan ada keterbukaan, ada kemajuan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah memang memanggil pejabat pemerintah setingkat menteri dan juga DKPP untuk dimintai keterangan. Bisa jadi jikalau ada ruang yang disampaikan, diberikan kepada para pihak untuk menanyakan, mungkin semakin bermakna. Kemudian juga jikalau ada lagi waktu yang lebih memadai, maka bisa jadi pimpinan pemerintahan sebagai penanggung jawab tunggal utama dalam pemerintahan kekuasaan kenegaraan juga bisa dimintai keterangan oleh mahkamah. Namun demikian, dengan memanggil saja menteri itu satu kemajuan yang terbuka, yang progresif, yang demokratik. Itu yang artinya pertama. pasangan. Yang kedua adalah kualitas persidangan juga semakin berarti karena semua hakim berdialog dengan para saksi ahli dan saksi fakta, dan itu menunjukkan sangat berkualitas dan bermakna untuk semakin meyakinkan hakim. Yang ketiga, ada juga kemajuan mahkamah dengan membuka ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kesimpulan yang benar-benar bernas dan memadai dengan ditambah dengan bukti tambahan. Kemudian yang berikut juga memang sangat akomodatif terhadap keberadaan dan kemajuan sahabat pengadilan. Artinya bahwa 03 ini melihat proses semua sidangnya ini sudah cukup baik dan juga akomodatif bagi semua pihak yang berperkara dalam hal ini. Iya, dalam konteks persidangan kemarin beberapa hari yang lalu dan juga sebelum dan setelah persidangan. Bisa jadi memang yang 50% tadi mungkin masih terkait dengan adanya memori terhadap persidangan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menerbitkan putusan 90. Tentu juga itu kita menyerahkan kepada masyarakat bangsa negara untuk menilai. Tetapi bisa jadi Mahkamah Konstitusi juga mengembalikan mandat dan kepercayaan atau mengembalikan ulang kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah melalui tadi kemajuan-kemajuan signifikan yang berarti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk itu maka kami melihat bahwa posisi kami menimbang bahwa mahkamah semakin maju, apalagi nanti kalau basis permohonan atau pusita dan petitum paslon 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud diterima dikabulkan oleh mahkamah. Dan tentu itu berdasarkan pertimbangan, berdasarkan keyakinan untuk menggali dan mengembangkan keadilan dan kebenaran. Itulah Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi berbasis tunggal sebetulnya adalah di konstitusi. Bahwa ada peraturan perundang-undangan, ada undang-undang, itu adalah bagian yang diterjemahkan atau bagian dari konstitusi. Karena yang paling utama, yang paling prinsip adalah konstitusi. Disitulah mahkamah mengawal konstitusi dan menjaga konstitusi. Kita sudah jadi menangkap. Dalam kasus ini saya pilpres. Itu pernyataan kami. Demikian Mas. Baik. Oke, kalau dari 01 sendiri bagaimana Mas Usama? Apakah kemudian kita tahu basisnya dari survei LSI, MK kepercayaan meningkat, apakah 01 sendiri melihat bahwa kinerja atau dari hasil persidangan setidaknya ini juga memperlihatkan suatu kualitas di dalamnya? Iya, dari yang sudah berlangsung sampai dengan hari ini, MK sudah terlihat baik dalam melaksanakan persidangan. Jadi mulai dari keseriusan, dan kami sangat menghargai para hakim MK yang terus-menerus melakukan persidangan setiap hari tanpa mengenal lelah. Kami sangat apresiasi hal itu dan menunjukkan keseriusan dari para hakim MK. Kami sangat menghargai itu. Dan yang kedua, kami lihat juga apapun yang sudah baik petitum, saksi ahli, saksi, barang bukti dan lain-lain yang sudah diserahkan oleh pihak 01 sampai hari ini belum bisa terbantahkan oleh pihak lainnya untuk bisa dijawab dengan jelas. Begitu juga dengan keterangan dari para menteri yang memang sudah bisa juga dibantahkan fakta yang terjadi di lapangan agak berbeda dan ada juga penggiringan opini. Dan yang ketiga, soal survei, ya kami mempercayai mungkin memang hari ini MK dinilai sangat baik kinerjanya dalam persidangan. Dalam hal itu kami yakin nantinya hasil dari keputusan MK bisa sesuai dengan fakta dan
bukti yang sudah diajukan oleh pihak 01. Jadi kami sangat optimis terhadap MK untuk bisa menghasilkan keputusan itu. Tapi sejauh Maupun ini yang ada sendiri melihatnya sudah akomodatif kah, Mas? Percaya pun ini sebenarnya masih bisa kita pertanyakan ya soal survei ini. Jadi kami tidak yakin bahwa hal itu terjadi melihat apa yang sudah dilakukan oleh Presiden hari ini dan apa yang bukti-bukti yang sudah kita lihat sendiri bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia di dalam pemilu kali ini. Artinya masih ada keraguan kah di pihak 01 begitu dalam institusi MK-nya sendiri, lembaga MK-nya sendiri begitu? Oh enggak, kami sama sekali sebenarnya hari ini melihat kinerja MK kami tidak ragu. Karena keseriusan MK sudah ditunjukkan dengan baik dan apa yang sudah dilakukan oleh 01 pun sudah diterima dengan baik oleh para hakim MK, dan dengan ini kami optimis bahwa hakim MK bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk kami. Tadi kan ada frasa kata adil ya. Nah, kalau 01 sendiri dari internal deh, memaknai keadilan, keputusan yang adil itu seperti apa sih? Apakah harus pengabulan semuanya yang diminta oleh 01 kah atau ada aspek-aspek lain? Adil di sini sesuai, Mas. Jadi adil itu nggak harus sama rata, tapi proporsional. Ada perbedaannya itu. Adil itu nggak harus sama rata, tapi proporsional. Nah, proporsional di sini kita bisa melihat apa yang sudah diajukan oleh 01, tuntutannya maupun saksinya, saksi ahlinya, barang buktinya. Dengan apa yang sudah kami ajukan ini, sudah selayaknya dan sudah sewajarnya untuk nanti hasilnya bisa ditentukan oleh hakim MK sesuai dengan petitum yang kami sampaikan. Baik. Oke, kita ke Mas Yos lagi. Mas Yos, kalau misalnya kita melihat bahwa selain ini kan surveinya sangat komprehensif begitu ya Mas Yos ya. Ada beberapa aspek yang dinilai dalam hal ini karena lembaga-lembaga TNI, Presiden, Kejaksaan, MK itu kan lembaga-lembaga yang dinilai paling dipercaya. Tapi kemudian juga ada yang dibahas mengenai persepsi kepuasan pemilu yang surprisingly malah turun. Apakah ini ada apa ya? Ada benang merahkah yang kita lihat bahwa ketika MK-nya naik tapi kepuasan pemilunya malah turun di sini? Ya, jadi kepuasan pemilu terus turun dari exit poll yang kami lakukan setelah pemilu dilakukan itu di atas 90%, kemudian dilakukan 2 minggu atau hampir 3 minggu setelah pemilu selesai ada 80%, sekarang ada di angka 70-an%. Hal ini bisa dipahami karena pemilu udah lewat beberapa lama gitu ya, jadi euforia masyarakat juga udah mulai hilang gitu terhadap pemilu. Mulai ada yang bisa disebut sebagai kelelahan mungkin terhadap pemerintahan soal pemilu kali ya. Jadi itu yang menyebabkan, belum lagi setelah itu kan ada rentutan berbagai dinamika nih yang berkaitan dengan KPU, belum lagi ada berbagai laporan misalkan adanya kecurangan soal Sirekap yang kemarin sangat bermasalah sekali gitu kan, dan ini tentu mempengaruhi dinamika masyarakat dalam memandang kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu, karena pemilu kan nggak cuma pas hari nyoblos gitu ya, tapi ada rangkaian proses sebelum hari pencoblosan dan setelah hari pencoblosan, dan itu kan sangat dipengaruhi sekali oleh dinamika politik atau yang terjadi setelah pencoblosan gitu Mas Reza. Jadi wajar memang tingkat kepuasan terhadap masyarakat turun selain karena euforianya yang sudah mulai memudar, dan kemudian yang paling penting juga ada berbagai narasi tapi dinamika yang terjadi pasca pemilu. Oke, artinya bahwa kelelahan lah terkait dengan pemilu dari masyarakat ini itu tidak mempengaruhi tingkat kepuasan kepada MK, yang artinya bahwa ketika kemudian tadi dalilnya ada transparansi, kemudian juga penyiaran mendapatkan banyak coverage dari media, pemanggilan 4 menteri itu disaksikan, itu ketika di satu sisi kemudian tentang pemilunya lelah, tapi di satu sisi prosesnya masih disaksikan, apakah ini menjadi satu argumen yang saling menguatkan kah? Jadi yang harus dipahami juga yang itu kan dari mereka yang 50% dari total responden, hanya 50% yang mengikuti setiap hari gitu ya, atau secara rutin atau tahu mengenai proses yang sedang terjadi di MK. Jadi memang harus dimaknai secara hati-hati juga gitu, bukan berarti semuanya otomatis setuju dan puas, tapi setidaknya dari mereka yang menonton dan mengikuti atau tahu atas proses persidangan yang terjadi di MK, sekitar 70%-nya menunjukkan tingkat kepercayaan
bahwa MK akan melakukan keputusan yang adil seperti itu. Meski kalau dibedah lagi, lagi-lagi ada aspek partisan, dan ini yang selalu jadi pertanyaan, bagaimana MK kemudian memenuhi rasa keadilan itu, seperti itu, Mas Peter. Baik, oke, kita kasih kesempatan lagi sekarang dari 01 deh. 01, melihat jalannya persidangan sejauh ini apakah akomodatif bagi permohonan dari 01 sendiri secara internal? Ya, dari permintaan kami untuk bisa melibatkan menteri sudah dikabulkan, dan itu juga sudah membuktikan bahwa memang MK cukup akomodatif, walaupun akhirnya kita bisa melihat sendiri pernyataan dari beberapa menteri yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan juga ada beberapa curhatan dari Bu Risma terkait beliau tugasnya sebagai Mensos, tapi ada beberapa hal yang memang beliau tidak dilibatkan, dan ini akhirnya bisa membuka fakta bahwa yang terjadi hari ini memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi alhamdulillah dengan akomodatif hal ini, jadi kita bisa membuka dan bisa melihat semua masyarakat Indonesia fakta-fakta baru di persidangan. Kita menantikan ini kan pembacaan keputusan kan tinggal menunggu hari ya, 2 hari lagi hari Senin. Ya. Nah, 01 sendiri menghadapi hal itu bagaimana persiapannya? Apakah kemudian ada ekspektasi begitu jelang pembacaan ini? Enggak, kami sangat berekspektasi bahwa MK akan sesuai dengan fakta persidangan aja. Jadi memang sudah ada disampaikan, itu akan diputuskan dengan baik oleh MK. Jadi nggak ada ekspektasi apapun, dan kami juga sangat optimis dengan MK hari ini, selama tidak ada paman di sana dan ada integritas yang baik dari para hakim MK hari ini, itu membuat optimisme bagi kami sendiri. Baik, oke, kita kasih kesempatan kepada 02. 02 sendiri bagaimana nih? Pak Andi melihatnya jelang pembacaan keputusan, apakah tetap optimis bahwa akan semuanya ditolak? Ya, kalau saya ikuti aja nih pendapat dari kawan-kawan ini ya. Ada Bung Firman Jayadeli, ya kawan saya S2 di UI, ada Bung Usama ya. Saya kira kita semua orang optimis bahwa MK itu akan memegang ini, ya, memegang undang-undang dan undang-undang dasar pegang. Jadi MK itu tidak akan melakukan revolusi terhadap konstitusi, tidak akan melawan konstitusi. Itu optimisme saya, ya. Dan kita tunggu aja bahwa MK tetap memegang undang-undang dasar, pasal 24C, dan undang-undang pemilu, dan undang-undang MK sendiri. Jadi kita lihat, ya, jadi semua sudah kesempatan, ya kan, dan ini adalah akhir dari segalanya. Setelah itu harus berdamai, ya kan, menerima bahwa pemerintahan yang terpilih ke depan adalah pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk 01 dan 03. Begitu pendapat saya. Artinya bahwa, oke, kita balik lagi, rasa keadilan yang dimaksud 01 apa nih? Rasa keadilan yang dimaksud. Jadi kalau menurut saya keadilan itu kan artinya orang diberikan kesempatan access to justice. Itu penting sekali, access to justice dalam proses peradilan. Artinya diberikan kesempatan mengajukan bukti, mengajukan saksi, mengajukan ahli. Tinggal hakim itu yang akan menentukan, dan kita harus berhenti ya mencoba untuk memberikan pengaruh ya terhadap majelis hakim MK. Tenang-tenang saja, semua ini peristiwa sudah berlalu ya kan. Jangan berkamuflase dengan amicus curiae. Amicus curiae adalah orang independen, orang yang punya kemampuan, pengetahuan yang dirasakan oleh hakim, diterima oleh hakim karena kemampuan dia memberikan sesuatu yang baru. Jadi bukan mengulang isi medsos, bukan mengulang keluhan-keluhan di segala pengadilan, dan bukan pihak seperti Ibu Megawati. Itu nggak bisa itu. Kira-kira begitu pendapat saya. Jadi Bu Mega nggak punya hak ya Pak ya untuk membuat, menurut Bapak? Nggak bisa, karena dia adalah pihak di dalam perkara ini. Nggak boleh. Padahal dia punya kompetensi ya Pak ya. Tapi menurut Bapak itu nggak punya hak ya? Nggak bisa, itu ini ya Mas. Amicus curiae adalah orang yang independen, bukan pihak berperkara. Ibu Mega ini partai PDIP, partainya Pak Firman Jayadeli. Dia adalah pendukung
dari Ganjar Mahfud yang bersengketa di MK. Jadi nggak bisa. Oke, kalau 01 mendukung ya Megawati gitu. jadi amikus Pak kurai. Firman jawabannya bagaimana? Ya. Oke, Pak Firman gimana tanggapannya terhadap ini? Ini kan tinggal keputusan, kemudian ada lagi nih soal amikus kurai 33. Baik. Itu juga menjadi apa ya? Menjadi hal yang kemudian menarik lah diikuti. Kalau 03 sendiri bagaimana nih melihatnya? Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai warga negara tentu berhak untuk masuk di dalam posisi sahabat pengadilan. Oke. Amicus curiae. Nah, oleh karena itu maka bisa dikaitkan juga ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang memang juga bersama-sama itu melakukan proses pembentukan dan pendirian Mahkamah Konstitusi yang ekosistem itu beliau menjiwai lewat proses permenungan. Dan juga ketika menjadi presiden juga ikut dalam proses pendampingan melakukan amandemen konstitusi yang di dalamnya ada soal Mahkamah Konstitusi. Jiwa raga spiritualitas Mahkamah Konstitusi Bu Mega mengetahui memahami. Jadi posisi sebagai sahabat pengadilan mengingatkan itu soal bagaimana konstitusionalitas sistem demokrasi, konstitusionalisme soal pilpres menjadi penting. Keadilan sesungguhnya adalah terminologinya selalu kami kaitkan merujuk serta tunggal pada bunyi 22E angka 1 bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Oleh karena itu maka terminologi keadilan itu harus diuji oleh MK mulai dari proses penyelenggaraan pemilu presiden sampai kini dan seterusnya. Apakah sesungguhnya keadilan substantif itu ada? Nah, kami mengharap dan berpengharapan yang dihadirkan adalah keadilan substantif, keadilan yang sesungguhnya. Nah, kami menangkap bahwa memang karena ini diawali dari politik nepotisme, maka terjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terorganisasi dan terencana. Ada intimidasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang kami masukkan di permohonan kami, di petitum kami sebagai prinsipal dari 03 Pak Ganjar Pak Mahfud. Tidak hanya sekedar terjadi pelanggaran substansial, tapi juga pelanggaran prosedural, bahkan pelanggaran terstruktur sistem masif. Karena ada dimensi keadilan di situ. Nah sekarang Mahkamah tentu memaknai keadilan substantif itu dalam keseluruhan isi jiwa putusan Mahkamah Konstitusi. Kami misalnya menghadirkan ya sejumlah saksi fakta, saksi ahli. Misalnya saksi fakta dari Sumatera Utara, kemudian juga dari daerah istimewa Jakarta, kemudian dari Banten, memang menyampaikan bahwa memang ada kaitan soal politik nepotisme yang berakibat pada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Demikian juga saksi ahli, yaitu Ibu Sri Putu Arta, bagaimana misalnya soal proses yang dilanggar oleh KPU. Nah, oleh karena itu maka keadilan yang ingin masuk di sini adalah keadilan substantif. Dan itu berkaitan dengan isi jiwa raga Mahkamah Konstitusi. Seperti apa kemudian yang diharapkan oleh pengadilan menyampaikan pemikiran-pemikiran kepada Mahkamah. Demikian, Mas. Oke, artinya bahwa keputusan yang memenuhi rasa keadilan itu kalau versi 03 seperti apa? Apakah kemudian ada keputusan-keputusan yang akan revolusioner kah dalam hal ini? Saya baru menjelaskan tadi kan bahwa keseluruhan keadilan itu harus diuji dimaknai oleh Mahkamah mulai dari proses penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu. Jadi tidak hanya sekedar pada pendekatan personal dan pada pendekatan nominal. Karena itu isi sesungguhnya hakikat dari jiwa konstitusi kita. Apa itu putusannya? Itu menjadi independensi, menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Tapi dari perspektif kami tim kuasa hukum prinsipal 03 berharap betul, berkeyakinan, berkesesuaian bahwa petitum yang kami sampaikan pada dasarnya semoga diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka keadilan dari perspektif yang sesungguhnya menjadi bisa hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Begitu, Mas. Baik, oke, kita kasih kesempatan lagi deh ke pasangan 01 nih. 01 gimana melihatnya? Apakah kemudian akan ada keputusan yang yang revolusioner lah sesuai dengan keinginan 01 gitu? Apakah sebenarnya ini juga kelihatannya berat kalau 01 melihat? Enggak sih, kami justru malah melihat tadi saya bilang kita optimis kok. Karena sudah gamblang, pernyataan sudah gamblang. Kita lihat aja nanti ke depan. Justru saya berharap pihak 02 bisa menerima kenyataan nanti ke depan. Oh iya. Oke. Orang girang kok masa susah. Nah itu nih. Mas Andika selalu bilang sejak awal nih akan ditolak. Ini apa nih kalau sekarang argumennya nih?
kita melihat dari statement Kalau dari saya Nova lihat dan ini kan, Natiga. tadi kan Pak Firman mengatakan ya bahwa MK itu memeriksa dari ujung proses sampai ke hasil ya, kira-kira gitu ya. Kalau saya lihat kita nih harus taat norma hukum ya, taat pada undang-undang. Kalau konstitusi mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa hasil pemilu, perselisihan hasil pemilu, maka yang diperiksa hasil, ya kan itu. Demikian juga kalau undang-undang MK mengatakan Mahkamah Konstitusi memeriksa hasil, itu yang diperiksa, ya kan. Undang-undang pemilu juga begitu. Jadi saya ini sebagai sebagai orang yang belajar hukum, ya kan, belajar hukum dan guru besar ilmu hukum konstitusi, ingin menegaskan MK itu tidak akan keluar dari rel konstitusional, ya, tidak akan keluar membelakangi Undang-Undang Dasar 45, ya. Dan kalau Ibu Mega melahirkan MK, maka Ibu Mega juga pasti ya punya satu sikap menghargai Undang-Undang MK, menghargai Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu dasarnya, ya kan, dasarnya kita berperkara begitu, hukum acaranya. Kalau Anda berperkara di MK, pegang hukum acara MK. Dan semua ini pasti. Dan jangan lupa kalau misalnya soal proses legalitas Gibran, Profesor Mahfud sudah mengatakan kita terima itu. Itu pernyataan umum. Jadi saya kira bukan persoalan optimisme ya, yang penting adalah bagaimana proses persidangan dilalui dengan hukum acara yang benar, basic law-nya adalah benar, baru kita mengatakan saya optimis atau tidak optimis. Kalau saya optimis, MK berpegang pada konstitusi dan undang-undang. Jadi optimisme saya adalah MK berpegang pada konstitusi dan undang-undang. Tidak lain, tidak lebih dari itu. Ya, Pak Firman ya, Pak Usama ya. Oke, Mas Andi, terima kasih Bapak semuanya. Soal hasil itu ya, itu tidak dibatasi dengan hanya pendekatan hasil. Hasil itu tidak jatuh dari langit, tapi dia harus dikaitkan dengan proses tahapan-tahapan paradigma kualitatif. Jadi jangan lihat hasilnya, hasil itu tidak berdiri sendiri. Itu perdebatan mungkin yang masih bisa kita tunggu. Nanti tinggal 2 hari lagi kita tunggu hasilnya bagaimana kemudian majelis hakim akan memutus perkara ini. Kita tentunya berharap bahwa akan ada keputusan yang memberi rasa keadilan bagi setiap pihak. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangan singkat kita sore ini. Mas Yus, terima kasih. Mas Usama, Mas Andi dan juga Pak Firman, terima kasih atas informasi dan juga terima kasih Mas. Andi, Asrun, terima kasih. Sama. Oke.